Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Alhamdulillah, segala puji dan pantas hanyalah milik Allah. Dialah Rabb yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah Rabb yang memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan Dialah Rabb yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Lalu salawat dan salam tercurah kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kelak kita para pengikutnya yang mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaatnya di saat harta dan kuasanya lagi mampu untuk menjadi penolong kita. Teman-teman, salam berkajian di dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Ini masih kurang semangat nih kayaknya nih. Mungkin kita sambil stretching kali ya teman-teman. Jadi ketika Anda menanyakan kabar, teman-teman bisa menjawabnya dengan gerakan atau dengan postur ya. Jadi teman-teman menjawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Teman-teman, sahabat pengajian, sahabat hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya mengucapkan pada guru kami, guru kita semua satu berbeda. Alhamdulillah. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir pada kajian offline bersama kami di komunitas pengguru kajian. Yang alhamdulillah sudah hampir kita tidak merasakan kajian seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih selama 2 tahun kita juga merasakan atau juga kajian secara tatap muka seperti ini. Tapi alhamdulillah atas nikmat Allah yang begitu luar biasa, Allah izinkan kita semua untuk berkumpul ya secara offline pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan teman-teman Anak Sandi, wakil dari teman-teman di komunitas pengguru kajian. Insyaallah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya dimanfaatkan untuk menjadi host selama kajian berlangsung. Dan juga sebelumnya terima kasih kepada para pengurus DM dari Masjidul Ulama yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan kajian offline pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada para media partner yang sudah mendukung atau juga yang sudah mempublikasi kegiatan kami pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada Sahabat Al-Mutakin, yang kedua ada Info Kaji Jakarta, yang ketiga ada Audus Jakarta, yang keempat ada Komunitas Inspirasi Muslimah, yang kelima ada Ngajiu, yang keenam ada Infak Beras Tangsel, yang ketujuh ada Kawan Sedaran, delapan ada Info Kaji Bogor, yang kesembilan Info Kaji Tangsel, 10 ada Asar Wahid, dan 11 ada Wahid Hijrah, dan terakhir ada Murni Official. Masya Allah, tabarakallah, ini ada 12 media partner teman-teman yang sudah mendukung dan juga membantu kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap postingan dari teman-teman semua mendapatkan wasilah kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Oke, sebelumnya kita buka terlebih dahulu kajian kita dengan mengucapkan nafas bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya Anda ingin membacakan rundown ya terlebih dahulu. Itu yang pertama ya ada pembukaan, lalu yang kedua ada tilawah ya, yang insyaallah akan dibacakan oleh sahabat kita yaitu Ahdadi. Yang ketiga yaitu acara ini kita bersama dengan guru kita Ustaz Abu Fida. Yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima ada doa dan juga penutup. Baik, untuk acara berikutnya adalah pembacaan tilawah yang insyaallah akan dibacakan oleh sahabat kita Ahdadi kepada Ahdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Al-Media, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Quran. Bagi yang membawa surah Al-Quran digital, bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 213 sampai dengan 219. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. شكرا على حسن اهتمامكم واستماعكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran jazakallahu khair dari yang sudah memimpin bacaan tilawahnya, teman-teman. Alhamdulillah tadi Masya Allah merdu sekali ya, teman-teman. Mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang kita baca tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya teman-teman, ini masuk ke acara inti kita ya teman-teman. Yang insya Allah akan disampaikan oleh ibu kita Ustaz Abu Fida. Tapi sebelumnya Ana ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan juga kepada para media partner khususnya yang sudah ikut hadir juga pada pagi hari ini. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mulai kajian kita bersama dengan guru kita Ustaz Abu Fida. Nah, sebelumnya teman-teman, Ana ingin menyampaikan informasi lagi yang tadi kurang mungkin. Jadi alhamdulillah kami di komunitas pemburu kajian bukan perdana ini ya, kita bukan mengadakan kajian offline perdana setelah after COVID, tapi alhamdulillah dari bulan Februari kita sudah mengadakan kajian offline lagi teman-teman. Jadi terhitung ya dari bulan Februari kita mengadakan, lalu bulan Maret, April, Mei, Juni kita tidak off, dan alhamdulillah hari ini kita mengadakan kembali teman-teman. Nah di sini teman-teman, baik yang ikhwan ataupun juga yang akhwat, ada yang pertama hadir di sini di pemburu kajian banyak ya, Masya Allah. Yang ikhwan baru tahu Mas, Masya Allah, banyak juga di dunia. Nah teman-teman silakan ya teman-teman ingin mengetahui informasi kajian, ya, silakan teman-teman bisa follow Instagram @pemburu
Kajian ya, atau juga bisa subscribe YouTube kami di Tumbul Kajian. Soalnya di situ banyak video-video nasihat dari guru-guru kita semua ya, Masya Allah. Oke, teman-teman semua yang disayang Allah, kita masuk ke acara ini kita ya, saudara guru kita Ustaz Al-Fida dengan judul sudah pada tahu teman-teman, judul kita pada pagi hari ini tentang apa? Tentang hijrah ya, Masya. Ini pas banget karena momentum juga ya di awal bulan Muharram, di bulan Insyaallah, di bulan Allah yang mana setiap pahala dari amal soleh yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sebaliknya, jika kita mengerjakan kemaksiatan, dosa yang itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus manfaatkan sebaik mungkin di bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal-amal soleh kita, dengan memperbanyak amal-amal ibadah kita, dan kita semoga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin kepada Ustaz sudah. Insyaallah dulu kita pada pagi hari ini luar biasa ya teman-teman. Tentang hijrah ya, insyaallah ini fenomenal banget kalau kita berbicara tentang hijrah. Banyak artis hijrah, ya, lalu juga musisi hijrah. Wah, luar biasa kalau kita membahas tentang seputar hijrah ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan dikuatkan keimanan kita ya, bersama dengan guru kita Ustaz Al-Fida. Nah, silakan bagi teman-teman semua dipersiapkan alat tulisnya, buku catatannya. Jadi ketika Ustaz membawakan materi, teman-teman bisa mencatat dan tentunya nanti catatan tersebut kita share, kita bagikan ke teman-teman kita atau ke saudara-saudara kita. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kepada Ustaz kami persilakan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu تقريرا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita, pertemuan kita, liqa kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami bermohon kepada Allah agar kita semua yang hadir di tempat ini maupun keluarga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, bimbingan, petunjuk dan juga hidayah agar kita semua dapat dengan selamat menjalankan kehidupan kita ini baik di dunia maupun di akhirat nanti, terutama pada saat kita di akhirat tentunya. Karena kehidupan dunia ini sebetulnya bagaikan kita sedang tidur dan mimpi dalam tidur kita. Karena apa?
Pada saat kita bangun nanti, bangunnya adalah di tempat yang nyata. Ya, di alam barzakh itu alam yang nyata, bukan dongeng belaka, bukan. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pada saat pulang ke rumahnya mendapati Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu sedang nangis luar biasa. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, lima yubki? Kenapa engkau menangis? Ada apa rupanya?" Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku teringat dengan alam barzakh." Teringat dengan alam barzakh. Beliau saking teringatnya khawatir bahwa amal-amalnya tidak cukup. Sayyidah Aisyah yang jelas-jelas ahli surga, yang jelas-jelas dirindukan oleh Rasulullah SAW itu masih menangis mengingat masalah alam barzakhnya. Bagaimana dengan kita ini? Ya, yang pada saat ini mungkin masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngumpul-ngumpul, masih bisa cekak-cekik dengan teman-teman. Sementara jangan-jangan kain kafan kita sudah dirajut, sudah ditenun di kampung sebelah. Subhanallah. Ini dia. Oleh karena itu, Masya Allah, berkumpulnya kita pada hari ini adalah dalam rangka sekaligus mengingatkan kita, tadzkir lagi, saling mengingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini sementara, yang nantinya kita akan menghadapi kehidupan yang abadi, yang akan kita hadapi, dan itu pasti kita hadapi. Subhanallah. Dan oleh karena itu, insya Allah pada materi pada pagi hari ini dan menyambut di dalam bulan Muharram ini, ya, tahun baru Islam, tentunya tidak ada perayaan-perayaan yang berlebihan, karena tidak ada dalam syariat kita merayakan tahun baru kan nggak ada. Walaupun tahun baru Islam sekalipun, ya, tidak ada yang namanya petunjuk untuk melakukan tahun baru Islam, itu tidak. Namun pada saat kita bergembira itu boleh saja. Yang penting apa? Kegembiraan itu tidak menyelisihi syariat yang ada. Ini yang paling penting, ya. Kadang-kadang kemarin ada saja yang kemudian komentar, "Buat pawai-pawai obor, buat apa itu pawai-pawai obor?" Katanya begitu kan. Karena apa? Sama dengan apa orang-orang Yunani dulu pada saat menyembah dewa mataharinya. Itu dengan cara apa? Menyalakan obor-obor, begitu ya, menyalakan obor-obor, dan kemudian apinya itu disatukan dalam suatu obor yang besar, dalam satu panggangan api yang besar, dan mereka menyembah. Permasalahannya, emang kita nyembah api? Sekarang enggak. Obor itu hanya buat apa? Hanya buat senang aja anak-anak, supaya ada apa? Ada girah kembali, mengingat kalau Islam itu punya tahun baru, begitu ya. Nah sekarang ini zamannya apa? Dibenturkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu sebagai pemuda-pemudi Islam ini, jangan sampai mudah kita diombang-ambing, jangan sampai kita mudah diadu domba. Oleh karena itu kita mesti memiliki karakter keislaman yang luar biasa. Salah satunya itu adalah apa? Musafakul fikr, wawasannya luas. Sehingga pada saat kita berwawasan luas, gak gampang kita menyalah-nyalahkan yang lain. Ini yang paling penting. Sehingga pada saat kita mempunyai wawasan luas, kita bisa memahami apa yang ada di pikiran seseorang dan bagaimana cara mereka membuat suatu keputusan sehingga melakukan suatu hal. Ini paling penting, ya. Kalau di dalam ilmu tafsir kekinian itu ada, kalau kita belajar atau teman-teman sekalian nanti masuk ke dalam dunia tafsir, ya, ini sekarang ada mulai berkembang yang namanya hermeneutika tafsir. Hermeneutik itu adalah suatu pelajaran filsafat sebetulnya, tetapi sekarang dipadu-padankan dengan apa? Dengan ilmu tafsir. Ada beberapa ulama yang tidak setuju, namun ada beberapa juga yang setuju. Karena dikatakan hermeneutika ini kan produk barat, bukan produk Islam. Namun ternyata ini pun ada gunanya. Yang namanya ilmu itu semua berguna. Pada saat kita pergunakan dengan yang baik-baik, kita sandingkan dengan yang baik-baik, maka dia akan berguna. Contoh, misal, kalau kita lihat masalah tafsir, pada saat seorang mufassir itu menafsirkan Quran di dalam penjara dengan yang di luar penjara itu beda. Bahasanya beda, ketajamannya beda. Dan tafsir itu biasanya menjawab peristiwa yang terjadi saat itu. Jadi sedang ada permasalahan umat apa saat itu. Biasanya para ahli tafsir atau mufassir yang ada di penjara itu biasanya dipenjara oleh rezim pada saat itu. Sehingga kemudian beliau itu menulis tafsir yang menjawab peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang ada pada saat itu. Biasanya bertentangan dengan rezim yang pada saat itu, begitu ya. Saya nggak bicara di Indonesia saat ini, tidak ya. Dulu ini jangan dipotong-potong ini. Di
Jadi tiba-tiba Abu Fida di masjid ngomong politik, gak ada ngomong politik. Orang saya lagi ngomongin tafsir kan begitu kan? Silahkan menafsirkan sendiri. Tapi saya ngomong tafsir ini. Ya. Jadi pada saat kemudian kita bicara tafsir, terkadang kita perlu memahami apa yang ada di isi kepala dari seorang mufasir. Itu yang dinamakan dengan hermeneutika, tafsir. Sehingga bukan tafsirnya kita pelajari, tetapi cara berpikir dari seorang mufasir itu. Kenapa ya? Di dalam suatu hal dia mempunyai pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya atau setelahnya. Bisa dipahami sampai sini? Oh ini 2 SKS nih, lumayan. 2 SKS tafsir lumayan ini, gak apa-apa. Ambil aja. Contoh misalnya. Saya ambil satu perkara saja di dalam hukum fikih. Karena kita ada di Indonesia, maka mazhab fikih kita kebanyakan Imam Syafi'i. Begitu ya? As-Syafi'i kan begitu ya. Nah, Imam Syafi'i itu punya dua kitab tafsir. Dalam arti begini, bukan 2 kitab tafsir, 2 pendapat di dalam masalah fikih. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ini kalau yang belajar tafsir dan lain-lain pasti paham ini. Ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan yang lama, ada fatwa-fatwa baru yang dikeluarkan oleh beliau. Dan dahsyatnya lihat. Ternyata dalam masalah puasa, mengqadha puasa bagi orang atau orang tua yang sudah wafat, itu Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Ini baru Imam Syafi'i, belum yang lain. Bahwa apa? Ada seseorang yang bertanya saat itu di Irak. Pada saat beliau masih di sana, ya. Pada saat ditanya, "Wahai Imam, orang tua saya sudah wafat. Bagaimana saya? Apakah saya mengqadhanya atau hanya cukup membayar fidyah? Saya qadha atau bayar fidyah?" Kata beliau, qadha puasanya. Namun kemudian di Mesir, beliau diminta pendapat di perkara yang sama. Wahai Imam, orang tua saya sudah wafat. Saya mengqadha puasanya atau bayar fidyah? Beliau mengatakan bayar fidyah. Bayar fidyah. Ini ada satu perkara dari satu orang imam madhab, kok beliau bisa ada 2 pendapat? Ini perlu satu ilmu. Kemudian apa? Untuk memahami apa isi pikiran beliau. Ternyata di daerah yang makmur, di daerah yang orang pendapatan per kapitanya tinggi, oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan qadha puasanya. Karena apa? Itu akan berdampak bagi dia. Orang kalau banyak uang disuruh bayar fidyah gampang, benar gak? Gak ada ininya. Berapa fidyahnya? Segini. Oh iya bayar, kan begitu kan? Tetapi pada saat di daerah yang susah, Imam Syafi'i mengatakan bayar fidyah. Karena orang kalau susah disuruh puasa, ya gampang, emang hari-harinya puasa. Saya qadha apa gimana? Udah qadha aja. Ini mah hari-hari saya. Tapi kalau dia bayar fidyah, itu akan bermanfaat bagi banyak orang yang ada di lingkungan sana. Nah, inilah kenapa kita pun perlu memiliki wawasan yang luas agar tidak gampang menghukumi satu hukum itu hanya berdasarkan letterlet dari teks saja, tetapi kontekstualnya seperti apa. Nah, inilah teman-teman, kenapa kemudian kita perlu membahas perkara di pagi hari ini, yaitu mengenai hijrah karenanya dan bertahan di jalannya. Masya Allah. Karena kadang-kadang begini nih, dulu yang namanya hijrah itu pernah jadi satu fenomena, betul ya? Beberapa tahun yang lalu kira-kira, sampai ada satu acara yang saya ada juga di acara itu, ya. Ada acara Hijrah Fest waktu itu yang digagas oleh teman kita, itu dahsyat, membludak. Ada Hijrah Fest, terus ada Muslim Fest, terus ada apa-apa lagi tuh. Iya, macam-macam lah pokoknya bikin. Wah, itu selalu membludak. Terus kemudian berjalannya waktu, lama-lama hilang, pelan-pelan berkurang. Betul? Ini gak tahu siapa yang salah. Apakah dulu orang-orang yang pernah ikut di Hijrah Fest sudah merasa gak perlu hijrah lagi, ya? Atau kemudian generasi berikutnya itu gak ngerasa bahwa mereka perlu untuk hijrah? Ini kira-kira apa yang membuat akhirnya gerakan gelombang hijrah ini
dulu menjadi fenomena, sekarang tinggal cerita belaka. Karena pada saat ini dibumingkan lagi dengan kata-kata hijrah. Kok kayaknya overrated banget. Orang kalau udah dengar sekarang hijrah dong, apa sih? Begitu kira-kira, ya kan? Saya nggak perlu hijrah, saya udah baik kok. Saya yang penting nggak zalim sama orang lain, nggak nipu orang lain. Saya yang penting sholat, yang penting puasa. Subhanallah. Apakah sholat dan puasa kita cukup bagi kita? Sementara emang puasa kita, sholat kita pasti diterima apa enggak? Ada yang yakin sholatnya pasti diterima di sini? Nggak yakin. Berarti sultan sama Allah. Sultan. Padahal kata Allah apa? Ana inda dzanni abdi, aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Kalau begitu yang akhwatnya tadi nggak banyak yang yakin kalau sholatnya diterima. Berarti udah sultan sama Allah. Kalau yang ikhwannya yakin nggak sholatnya diterima? Yakin? Kepedean tentu. Jadi akhwatnya sultan, ikhwannya kepedean. Ya, ini bagaimana? Memang kata Rasulullah SAW, hati orang beriman itu antara pede dengan pesimis. Jadi antara yakin dengan pesimis, optimis, pesimis, di antaranya selalu dimain-mainkan seperti itu hatinya. Agar apa? Agar mereka selalu menjaga jangan sampai terlalu pede. Karena apa? Ada ayat dalam Al-Quran. Buka Qurannya di dalam surat Al-Kahf itu. Al-Kahf di ayat 104. Ya, cek baik-baik. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini kata Allah. Ada orang-orang serak banget ini. Bismillah. Minum silakan. Ya. Ada orang-orang kata Allah yang mereka amal perbuatannya itu sia-sia di dunia. Sia-sia amal perbuatannya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka merasa, ini celakanya, mereka merasa mereka sudah berbuat sebaik-baiknya. Bisa dipahami ya? Ada orang merasa dia jauh lebih sunnah dari yang lain. Ada orang yang merasa dia lebih saleh daripada yang lain. Ada orang merasa dia sudah lebih dekat kepada Allah, padahal kata Allah mereka kegeeran. Karena ada orang-orang yang mereka merasa kenal Allah, cuman Allah nggak mau kenal dirinya. Usikum wa inasyik Allah. Teman-teman sekalian, ini diperkuat dan dipertajam oleh hadis Rasulullah SAW. Karena kemarin kita baru selesai musim haji, ya baru saja kan kita melewati ini, ya yang namanya orang-orang pergi ibadah haji. Namun Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman banyak orang yang pergi haji, yang melakukan ibadah haji, namun sedikit sekali yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas ini. Banyak orang yang pergi haji, namun sedikit yang diterima hajinya. Kok bisa? Kita sebetulnya bisa melihat, dan nanti pada saat teman-teman berangkat haji, camkan baik-baik ini. Ada orang yang pergi haji, mereka berusaha untuk bertemu dengan Allah. Mereka mengatakan labaik Allahumma labaik. Ya Allah, baik ya Allah, kami penuhi panggilanmu, undanganmu ya Allah, kami penuhi. Kata Allah, siapa yang undang? Situ yang datang kata Allah. Karena sekarang ada orang yang bisa pergi haji nggak pakai ngantri, bisa nggak? Bisa. Saya aja kemarin pergi nggak pakai ngantri, nggak pakai. Itu deg-degan yang ada. Kenapa? Ada orang yang udah ngantri lama, pada saat hari berangkatnya, tiba-tiba dia memutuskan saya tunda aja deh tahun depan. Ada nggak? Ada. Ya ada. Cepat banget yang satu. Ada orang ternyata pada saat kemudian dia mendapatkan jatah pergi haji, dia mengatakan, aduh saya belum siap. Ada orang yang kemudian dia punya uang, membayar visa dengan harga yang mahal,
untuk bisa pergi saat itu juga. Namun saat di tanah suci isinya komplain saja. Maka kalau kita lihat banyak sekali jenis-jenis orang pada saat itu, dan kita bisa melihat mana yang Allah terima, mana yang kemudian masih dipertanyakan hajinya. Ini teman-teman. Oleh karena itu jangan kita kegeeran dulu bahwa yang namanya pergi haji itu pasti undangan dari Allah. Iya, yang namanya undangan ada dua. Ada undangan yang disukai, ada undangan yang tidak disukai. Contoh, teman-teman di sini ada yang mau dapat panggilan dari kepolisian? Pasti nggak mau. Ada orang diundang sama atau dipanggil KPK, senang ada nggak? Alhamdulillah dapat panggilan dari KPK nih. Nggak ada. Pasti langsung begitu. Contoh, panggilan dari Allah. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Saya akan praktekkan di sini. Siapa yang pulang dari sini mau langsung dipanggil sama Allah? Nggak ada yang menunjuk. Katanya labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa nggak mau? Apa alasannya nggak mau? Belum siap. Belum siap. Tapi haji mau. Kalau pergi haji mau. Mau kan sama-sama panggilan. Sementara dua-duanya sama-sama untuk menemui Allah. Kenapa mesti tunggu tahun haji ke depan kalau bisa sekarang ketemu dengan Allah? Ini cara berpikir yang logis, betul? Namun saat itu orang akan berbeda-beda. Saya akan ganti pertanyaannya. Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Gak ada yang mau juga. Oh wow, tunjuk tangan dong. Oh langsung ya. Saya ulang. Siapa yang mau masuk surga Firdaus? Masya Allah, alhamdulillah semua ya. Siapa yang pulang dari sini mau masuk surga Firdaus? Ya? Emang udah umur. Yang mau yang umurnya udah banyak. Mau. Emang udah umur kalau gitu. Ya, yang muda-muda mau masuk surga Firdaus? Mau. Matinya nggak mau. Syarat masuk surga Firdaus adalah wafat. Nggak mungkin antum merem tiba-tiba bangun tidur, alhamdulillah surga ini, nggak mungkin. Nggak ada. Tapi wafat dulu, sakaratul maut dulu dan lain-lain. Masalah wafatnya bagaimana itu urusan belakangan. Yang penting mau dulu apa enggak? Karena pada saat para nabi dan rasul saat mau dicabut nyawanya, itu malaikat maut selalu bertanya. Lihat ini bedanya kita dengan para nabi, ya. Para nabi dan rasul waktu mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka malaikat maut bertanya, "Wahai utusan Allah, Allah berpesan, apakah engkau ingin dicabut nyawamu sekarang atau diberi penangguhan?" Itu para nabi itu. Mau sekarang apa mau nanti? Semua sepakat para nabi dan rasul mengatakan sekarang saja. Karena aku sudah rindu bertemu dengan kekasihku. Rindu bertemu dengan Allah. Nah yang unik Nabi Ibrahim alaihissalam, ini agak unik. Saat kemudian ditanya oleh malaikat maut, ya, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau mau dicabut nyawamu sekarang atau nanti? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, mana ada kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Ini luar biasa ya jawabannya. Kok ada sih kekasih yang ingin mencabut nyawa kekasihnya? Malaikat maut bingung juga. Pada saat dikatakan seperti itu, diam. Tapi kemudian Allah ilhamkan untuk menjawab. Apa jawabannya? Mana ada kekasih yang tidak ingin segera bertemu dengan kekasihnya? Wah, cie. Malaikat maut, cie. Ini pikirannya kemana ini? Mana ada kekasih yang gak mau ketemu sama kekasihnya? Nabi Ibrahim mengatakan, benar juga ya. Ya udah cabut deh. Masya Allah. Lihat itu teman-teman. Ini karena apa? Ada ilmu di dalamnya.
Sehingga kita yang hadir di tempat ini itu membutuhkan ilmu agar kemudian kita bisa mengenal Allah. Kita mengatakan, ya Allah, hamba hijrah karenamu. Ya Allah, hamba ingin kembali ke jalanmu. Ya Allah, hamba memenuhi panggilanmu. Tapi sementara kita gak kenal Allah. Bagaimana kalau kita gak kenal Allah? Cek sholat kita tadi pagi, subuh tadi, sholat berapa menit coba? Ada yang di sini sholatnya 20 menit. Sholatnya gak pakai zikir, sholat. Ada? Enggak. 15 menit ada? Enggak. Sholat subuh di masjid berapa menit paling? 5 menit. Iya kan? Imam baca udah panjang dikit, jamaah udah mulai grogi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, udah grogi di belakang. Sallallahu sholat di masjid ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Baqarah. Pernah nih minimal 10 ayat. Kan begitu kan? Tiba-tiba lanjut. Wa idza qila lahum, ya 11 nih, 12, 13 terus. Yang belakang yang resah. Padahal apa? Setiap huruf yang dibaca, bukankah ada 10 kebaikan di dalamnya? Kalau kita kenal sama Allah, maka kita pasti nyari masjid yang bacanya panjang-panjang. Karena apa? Allah menitipkan kebaikan yang banyak di sana. Tapi sekarang yang namanya mengenal Allah itu jadi retorika semata di lisan saja. Sementara hati tidak mengatakan begitu. Pada saat kita ditimpa suatu permasalahan, terkadang kemudian kita menyalahkan Allah. Ya Allah, hamba kan udah hijrah, kok masih dikasih ujian begini beratnya sih? Kalau dia kenal Allah, maka dia akan mengatakan, oh alhamdulillah, karena hijrah hamba dikasih ujian yang lebih berat ini. Alhamdulillah, ini tandanya Allah cinta kepada dirinya. Di mana? Dalam hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu sesungguhnya kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ini dia. Allah akan mengujinya. Jadi ujian itu tanda cintanya Allah kepada seorang hamba. Mau gak dicintai Allah? Mau? Mau jadi orang yang dicintai Allah? Siap pulang dari sini dapat ujian? Ya, sebelum pulang dari sini, ya, sebelum pulang dari sini kita harus benar-benar memahami rasa cinta kepada Allah. Kalau enggak, kita lanjut terus kajiannya. Karena belum masuk berarti. Lagi ulang, pelan-pelan. Masuk surga Firdaus mau? Mau. Mati sekarang untuk masuk surga Firdaus mau? Hilang suaranya. Masih belum yakin. Ini Ustaz beneran gatal. Kalau antum menjamin betul-betul masuk surga Firdaus, saya mau Ustaz. Enak banget. Antum bisa jamin gak? Ya orang saya aja masih nyari. Mau jamin lagi, kan ada yang nanya. Ya. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mengatakan baik. Bakhil. Dulu ada seorang sahabat pada saat perang, lagi makan kurma, lagi dibagiin kurma begitu. Ini baru punya kurma, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, antara surga itu ada antara kalian dengan pasukan musuh yang ada di depan kalian. Orang ini mendengarkan, ya Rasulullah, surga itu antara kita dan pasukan ini? Iya. Hanya tinggal pasukan di depan ini yang menghalangi kalian untuk masuk ke dalam surga. Apa kata beliau? Bakhil. Ini kurma belum selesai, langsung dikeluarkan. Bismillah, maju. Wafat. Masya Allah. Lihat ini. Yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang dalam tanda kutip ngakunya sudah hijrah, sudah dekat sama Allah, sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi kenapa ada sedikit ketidakyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
So dikatakan dari sini mau nggak langsung masuk surga? Iya mau masuk surga. Kau kurang gimana? Saya akan kisahkan suatu cerita di dalam suatu kitab yang luar biasa. Suatu ketika Allah memanggil dua penghuni neraka. Jadi dua penghuni neraka ini dipanggil ke dalam surga. Pada saat dipanggil dua orang ini, kemudian Allah bertanya, bagaimana keadaan di neraka? Maka yang pertama mengatakan, ya Allah, luar biasa tersiksanya ya Allah. Oh, kesiksa ya Allah. Iya. Yang kedua juga nyaut, waduh, siksaannya dahsyat ya Allah. Oh begitu. Iya ya Allah. Baik kata Allah. Kalau begitu sekarang kembali lagi ke dalam neraka. Dipanggil, ditanya, cuma untuk apa? Disuruh kembali. Orang yang pertama pada saat mendengarkan Allah mengatakan kembali lagi ke neraka, dia lari secepat kilat, sekuat tenaga dia untuk kembali ke neraka. Subhanallah. Bayangkan itu. Sampai sebelum keluar dari pintu surga, kemudian Allah bertanya, wahai fulan, kenapa engkau kok istiqomah banget mau masuk neraka? Kok nafsu banget mau balik lagi ke neraka? Ada apa rupanya? Orang ini menjawab, ya dulu sewaktu hidup di dunia, aku pernah tidak mendengarkan perintahmu, tidak menjalankan perintahmu ya Allah. Dan lihat keadaanku bagaimana sekarang di neraka. Aku kapok ya Allah. Maka sekarang walaupun kau perintahkan aku untuk masuk ke dalam neraka, baik ya Allah, aku lakukan segera karena ini adalah perintah. Masya Allah. Saat itu kemudian Allah tersenyum dan mengatakan, sudah cukup, tempatmu sekarang di surga. Masya Allah. Ini yang pertama. Orang yang kedua beda lagi. Yang kedua jalan pelan-pelan, pelan banget jalannya. Nengok kanan, kiri, mumpung di surga kan. Ini disuruh balik lagi ke neraka. Kemudian Allah mengatakan, fulan, kok kamu beda sama yang pertama tadi? Yang tadi secepat-cepatnya, sementara kamu tingak-tinguk, jalan pelan-pelan. Ada apa rupanya? Dia mengatakan, ya hamba cuma gak nyangka kau suruh balik lagi ke neraka. Padahal tadi hamba sudah yakin banget dipanggil ke surga oleh engkau, pasti untuk dimasukkan ke dalam surga, karena engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan saat itu Allah mengatakan, baik, engkau sudah mengenalku sekarang, maka tempatmu pun di surga. Masya Allah. Lihat itu, dua orang udah di neraka, yakin sama Allah, menjalankan perintah Allah, Allah pindahkan ke dalam surga. Tempat kita di mana sekarang? Tempat kita di mana ini? Dunia. Kita lagi ngaji di rumah Allah. Mati masuk surga, yakin gak? Yakin? Yakin. Dari sini langsung mati mau? Nah ngaji kita tutup aja deh. Ini gak ada berhasil ini kayaknya nih. Baik, inilah suatu tanda teman-teman. Gak apa-apa, ini tanda kenapa kita butuh hijrah. Saya dipahami ya? Karena hijrah itu apa sih makna dari hijrah? Coba saya mau tanya dulu. Kasih mikrofon ini. Apa makna dari hijrah sebetulnya? Coba. Teman-teman datang ke sini kan pada mau hijrah nih, katanya nih. Apa sih makna hijrah yang sesungguhnya? Saya minta ikhwan satu, akhwat satu. Apa makna hijrah? Coba dengan bahasa masing-masing. Ikhwan siapa? Yang nanti jawabannya paling bagus saya kasih iPhone nih. Ya, kalau iPhone siapa ini? Handphone panitia kayaknya. Ayo,
Apa makna hijrah sesungguhnya? Silakan. Oh, senior. Ya, akhwatnya satu. Silakan. Kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama, alamat, nomor PIN ATM. Romi, Kota siapa? untuk berubah untuk menjadi yang lebih baik. Hijrah itu berubah untuk menjadi yang lebih baik. Sudah? Sudah. Berarti nggak belum tuntas ngajinya berarti. Yang akhwat silakan. Iya, pegang mikrofonnya udah. Iya panitia nggak apa-apa. Karena panitia kan yang milih judul ini panitia nih. Nama? Masih single atau belum nikah? Nggak usah ngebayangin mukanya gimana ya. Yang penting jelas masih single. Banyak yang masih single yang laki-lakinya nih. Kelihatan muka-muka kesiksa nih kayaknya. Ya. Karena yang namanya jomblo itu bukan ujian. Jomblo itu azab. Silakan. Proses dari keadaan kita yang sebelumnya belum baik, berusaha menjadi yang lebih baik ke arah keridhaan Allah gitu Ustaz. Ulang-ulang gimana? Hijrah itu adalah suatu proses dari keadaan yang belum baik menuju dan tetap berusaha menuju ke arah yang lebih baik daripada Allah gitu. baik. Keadaan yang belum baik itu yang bagaimana? Jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan. Taat itu yang bagaimana? Hal-hal yang Allah ridhoi. Hal-hal yang Allah ridhoi. Hal-hal yang Allah ridhoi. Hal-hal yang Allah ridhoi itu bagian dari ketaatan kita. Iya, sekarang gini, nah usikum wa nafsi bitaqwa. Bukannya saya menyencar, tidak. Karena kadang-kadang begini, teman-teman, pada saat kita ingin membahas suatu hal, ya, terkadang kita masih bias terhadap makna dari hal yang mau kita bahas, sehingga ta'rif atau definisinya belum sepakat, belum dapat dulu definisinya, sudah dibahas, akhirnya kemana-mana. Contoh misalnya, jawaban yang paling global dari seorang wanita pada saat ditanya, ini kan yang tadi jawab masih single kan? Kalau misalnya ditanya, mau mendapatkan jodoh yang seperti apa? Cari laki-laki itu kayak gimana sih? Rata-rata jawabannya apa? Ya, yang bisa jadi imam Ustaz bagi saya. Kan begitu kan? Yang bisa jadi imam bagi saya, betul? Nah, kemudian ditanya, imam itu kayak gimana? Bingung. Makanya sekarang masih sendiri. Karena dia sendiri bingung sebetulnya apa sih kriteria imam itu bagi seseorang itu, betul? Apakah yang sudah hafal juz 30 bisa jadi imam? Atau yang seperti apa? Nah, terkadang nyebut untuk menjadi imam, mau cari imam bagi saya dan anak-anak kami nanti. Pada saat dapat imam, dia nggak mau jadi makmum. Maunya dia yang imamin rumah tangga. Ada nggak yang begitu? Ada. Ibu-ibu yang udah nikah ada di sini? Ini muka-muka udah nikah nih kayaknya. Apa bedanya? Karena biasanya udah nikah nyender, banyak kan nyender. Punggung udah nggak kuat. Beban udah jauh lebih berat. Beda sama yang masih sendiri, beda ya. Kadang-kadang sebelum nikah mau jadi makmum, mau cari imam, tapi pada saat sudah menikah dia yang paling jadi imam. Suaminya disetir begini begitu, usikum wa nafsi bitaqwa. Nggak match, nggak nyambung. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa sih makna hijrah yang sebenarnya? Betul tadi.
Jawaban-jawaban dari teman-teman itu benar sebetulnya, tetapi kurang komprehensif, kurang secara dalam lagi. Kenapa? Karena hijrah itu, kalau kita membahas suatu perkara, maka ulama pasti akan membahas itu dalam dua sisi. Hijrah secara bahasa, hijrah secara makna. Ada dia secara bahasa itu, hijrah itu adalah berpindah, pindah dia. Kalau saya di sini tadi, saya geser sedikit, saya sudah hijrah. Ya. Makanya ini ada, ini jangan ditiru ya. Ini cuma anekdot aja. Jadi ada teman, ustadz juga, ya. Saat dia duduk begini, maka dia lagi cerita ini temannya. Cerita temannya, ya, bahwa apa, semalam temannya itu pergi dengan fulanah, kira-kira begitu. Ya, jadi semalam temannya pergi dengan fulanah. Temannya berangkat, istrinya datang. Istrinya datang, nanya sama ustadznya, "Ustaz, kan ustaz teman baik dari suami saya. Saya mau tanya, dia ada nggak cerita sama ustaz kalau semalam dia pergi sama seorang wanita?" Saya langsung diam, saya bilang, "Antum jawab gimana? Kan jelas-jelas sebelumnya suaminya cerita sama dia. Apa yang beliau lakukan saat itu? Dia dari duduk begini, dia pindah, dia geser. Terus dia bilang, semenjak saya hijrah duduk di sini, suami Anda gak cerita apa-apa." Jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Cuma ustadz itu berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Bisa dipahami gak? Tapi karena sudah ada ilmunya, beliau mikir. Tadi kan cerita pas duduk di sini, dia geser. Jadi dia gak bohong, gak buat retak rumah tangga, tapi dia dengan ilmu. Ini luar biasa. Jangan ditiru, ya, jangan ditiru. Ini untuk menyelamatkan rumah tangga, bukan ingin pecah rumah tangga, bukan. Ya. Nah, saat itu makna hijrah apakah seperti itu? Bukan. Itu hijrah secara bahasa, perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, itu hijrah. Namun hijrah secara maknawi ada lughawi, ada maknawi. Hijrah secara makna adalah, ya, berpindahnya atau kembalinya seseorang dari situasi yang buruk menjadi baik, dan dari yang baik menjadi jauh lebih baik, dan dari jauh lebih baik dia menjadi istiqamah sampai dia wafat. Maka itulah yang dinamakan dengan hijrah. Jadi kita yang sekarang masih duduk di sini untuk dengan kajian ini adalah orang-orang yang masih dalam proses hijrah. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah hijrah, alhamdulillah saya sudah hijrah. Kalau alhamdulillah saya sudah hijrah berarti selesai perjalanannya. Sementara tidak. Like or dislike, suka atau tidak suka, kita pasti dipaksa hijrah sama Allah. Dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke alam mahsyar, dari mahsyar nanti ke yaumul hisab, dari yaumul hisab kemudian ke sirat, sirat masuk surga atau masuk neraka. Itu adalah hijrah, dan itu pasti akan kita alami, pasti akan kita jalankan. Usikum wa nafsi taqallah. Kita yang ada di sini adalah seluruh hamba-hamba Allah yang masih dalam proses hijrah. Dan pada saat orang berhijrah, apakah dia hijrah karena Allah atau dia hijrah karena suatu hal? Oh enggak Ustaz, orang kalau hijrah itu pasti karena Allah. Belum tentu. Karena tidak semua orang di musim haji yang pergi ke Mekah untuk haji, enggak semua. Ada orang yang ke sana untuk dagang, ada orang yang ke sana untuk jadi petugas, ada orang ke sana untuk jadi kemudian yang lain-lain, ada. Enggak semuanya. Oleh karena itu enggak semua orang juga hijrah itu karena Allah. Bisa jadi dia hijrah itu karena ada wanita yang dicintainya, sehingga kemudian dia belaga untuk hijrah. Ini banyak di zaman sekarang, playboy sok soleh ini banyak. Masuk pemburu kajian, karena kenapa?
lumayan akhlaknya banyak. Keluar dari sini, wah belajar lihat. Assalamualaikum ukhti, masyaallah. Yang dia tahu cuma ukhti doang bahasanya udah. Sama jazakillah khair. Udah. Tiap mau tahajud dia broadcast message. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Please, nggak usah dibalas. Cuma ngingatin untuk tahajud. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, penasaran kan? Ya kan, penasaran. Akhwat harus mikir, ini ikhwan siapa sih? Langsung checking teman-temannya, ya kan? Sementara nggak semua temennya yang di broadcast, karena yang di broadcast yang ada profile picture-nya doang. Yang dia bisa lihat, oh ini lumayan nih, ini lumayan. Playboy soleh, dia broadcast jebret, tiba-tiba dimakan Batman kan? Karena nih akhwat mikir, soleh juga nih laki-laki ini. Tapi bukan buat aku kali. Dia balas, waalaikumsalam. Afwan, salah kirim ya. Tiba-tiba ikhwannya masuk lagi. Astagfirullah. Kan dibilang jangan dibalas. Kita kholwat ini berdua-duaan namanya. Lu ngapain WA Tom? Ini kadang-kadang modus. Cuman masalahnya cewek senang dimodusin kadang-kadang. Ya, laki-laki tukang bohong tapi cewek senang dibohongin. Kadang-kadang begitu. Akhirnya terjadilah WA-WA. Dari WA jadi video call. Bisa jadi gak tuh? Video call nih ikhwannya begini. Set pas muncul itu, tiba-tiba ikhwannya gini. Maaf ya, aku jaga pandangan. Lo ngapain video call? Aku jaga pandangan. Yang mencet dia, yang nelpon dia. Subhanallah. Itu jaring-jaring model begitu banyak. Hati-hati di saudaraku yang wanita ini ya. Jaga. Kalau ada model gitu blok udah langsung. Nggak usah aneh-aneh begitu. Ya ikhwan juga jangan caranya begitu lah. Kalau emang laki samperin, datangin ke rumahnya, subhanallah, langsung ditolak biasa. Kalau udah ditolak 3 kali sama 3 orang yang berbeda, ngaca. Jangan-jangan antum yang bermasalah. Itu perlu hijrah juga. Sehingga lihat kalimat dalam hijrah ini lihat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Kan begitu. Ini hadis menjadi apa? Backbone-nya hadis kita. Karena ini perkara niat. Ibadah kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena Rasulnya, hilang di mata Allah. Ya gitu. Hijrah kalau bukan karena Allah, hilang. Karena apa? Zaman dulu di masa Rasulullah masih hidup, lihat ini. Rasulullah masih hidup, hijrahnya bersama Rasulullah. Hijrah bersama Rasulullah saat itu. Ada ternyata orang hijrah itu bukan karena beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan. Tapi karena di Mekah sudah tidak ada penghidupan yang layak bagi dia. Akhirnya dia hijrah ke Madinah untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Ini satu. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Maka barang siapa yang hijrahnya untuk dapatin dunia, ya, wa imra'atun yankihuha, dan ada juga au imra'atun yankihuha, atau untuk ngejar seorang wanita untuk dinikahinya. Ada yang waktu itu hijrah karena apa? Gebetan aneh hijrah nih kata dia. Nggak ada siapa-siapa lagi di Mekah. Akhirnya dia ikut hijrah untuk menikahi wanita itu. Maka kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Usikum wa nafsi taqwa. Sama dengan datangnya kita pada kajian di pemburu kajian pagi hari ini. Niatnya untuk apa? Niat ngajinya untuk apa? Itu dia. Maka perbaharui niat kita. Bukan ilmu yang kita dapat untuk berdebat, untuk menyalahkan orang lain. Tidak. Ilmu yang kita dapat ini kita praktekkan
karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang bilang saya hijrah karena Allah, tapi dia gak kenal Allah. Dikasih ujian ngeluh, dikasih cobaan ngeluh, dipanggil untuk haji maunya dilayani, maunya diistimewakan. Padahal apa? Dia sedang menghadap Allah, sampai akhirnya Allah murka kepada dirinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu teman-teman yang rahmati Allah, sebelum kita menyatakan diri kita ingin hijrah, maka jalan terbaik kenali Allah terlebih dahulu, agar kemudian kita paham bahwa apa ya Allah, tidak ada jalan yang terbaik kecuali untuk kembali ke jalan-Mu ya Allah, untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Karena tujuan hamba hidup ini, mati hamba, hidup hamba, ibadah hamba, itu hanya karena-Mu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Antum baca itu, tapi antum mendustainya kadang-kadang. Ternyata hidupnya bukan buat Allah, tapi buat siapa? Buat dia. Subhanallah. Hidupku untuk kamu sayangku. Subhanallah. Aku tidak akan pernah melupakan dirimu, walaupun sampai di akhirat nanti. Ngaji, makanya ngaji. Karena orang nanti di akhirat lupa sama semuanya. Jangankan kita. Pada saat Siti Aisyah mengatakan bahwa ya Rasulullah, apakah betul semua orang akan melupakan semua yang dicintainya? Iya, kata Rasulullah SAW. Beliau membaca satu ayat, fa idza ja'at as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sa'yuni. Ayat ini menjelaskan bahwa apa? Nanti saat kita di akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah, orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga seorang anak akan lupa sama ibunya, sama bapaknya, sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya. Lupa, gak ingat. Ada suami di dunia gombal yang banget tadi. Saya akan ingat sama kau adikku, sayangku, sampai di akhirat nanti gak bakal lupa. Ditanda suaminya gak ngaji. Karena apa? Kalimat Quran mengatakan lupa, akan lupa. Bahkan Sayyidah Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pun lupa kepadaku? Apa jawab Rasulullah SAW? Iya, aku pun lupa kepadamu Aisyah. Allahu Akbar. Siapa yang kita harapkan syafaatnya pada hari itu? Siapa yang kita harapkan ampunannya pada hari itu? Siapa yang kita harapkan untuk berjumpa pada hari itu? Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah saja yang kita harapkan ampunan dari Allah, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Dan Allah bikin statement, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku husnuzon kepada aku akan berikan kepada dia. Kalau hambaku mengatakan aku ini jahat, aku akan jahat kepada dirinya. Tergantung. Silakan. Nah, ini ada satu pelajaran bagi kita yang sudah menikah punya anak, dan bagi yang belum menikah yang nanti akan punya anak. Ya, jangan sampai kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan sosok yang seolah kejam dan isinya tukang mengazab manusia. Jangan. Karena Allah dari nama-nama terbaiknya memilih dua nama untuk diperkenalkan kepada hambanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lihat ini. Sementara kita kadang-kadang ini yang punya anak nih, anak gak mau sholat diajarnya sama Allah, iya kan? Gak sholat, setrika nanti sama Allah. Gak sholat, cambuk, subhanallah. Jadi anak tuh kayaknya sholat itu gara-gara takut, bukan gara-gara cinta. Padahal yang abadi itu adalah rasa cinta. Karena orang kalau ditakut-takutin, dia masih kecil, ditakut-takutin. Giliran sudah besar
besar nggak ada takutnya nanti. Tapi pada saat dari masih kecil sudah ditanamkan cinta, pada saat dia besar cintanya akan semakin bertambah. Maka cintai dulu Allah, kenali dulu Allah. Bagaimana Allah kepada hambanya. Dikatakan oleh Rasulullah, Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama hambanya dikasih ujian. Dikasih ujian. Maka pada saat kita diberikan ujian, bahagia harusnya. Emang gak boleh nangis Ustaz? Boleh. Air mata kebahagiaan. Nyesek di awal gak apa-apa, manusiawi. Tetapi ingat bahwa ini adalah apa? Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini butuh latihan teman-teman. Gak mungkin kita bisa mencintai satu sosok yang gak kelihatan. Kan gak kelihatan Allah ini, ya kan? Kita gak mungkin mencintai satu sosok yang gak kelihatan kecuali dengan cara mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Dengan memahami firman-firman-Nya. Cara mencintai Allah, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah surat cinta Allah kepada kita, petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita tidak tersesat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ini dia. Dan oleh karena itu, maka kalau kita ingin berhijrah, maka hijrahlah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain-lain, bukan karena untuk mendapatkan duniawi. Karena ada orang yang hijrah tertarik karena temannya hijrah sukses. Ada yang begitu? Dia keluar dari bank, jualan mie ayam laku tuh. Wah, saya jualan mie ayam juga besok. Dia jualan, bikin mie ayam nggak tahu mana saus mana sambal aja kadang ketukar-tukar. Akhirnya ngikut, bubar usahanya, makin jauh dari Allah. Karena apa? Karena dia pikir hijrah itu untuk cari dunia. Salah. Pegang baik-baik. Ini satu ikhtitam dari saya. Ikhtitam. Sampai jam berapa kita? Udah masuk harusnya nih. 10 masih ada 8 menit. 8 menit cukup insyaallah. Buka Qurannya di dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat 110. Pegang baik-baik untuk orang-orang yang merasa dirinya perlu untuk hijrah. Yakinkan dengan ayat ini. Pegang baik-baik. Dapat ayatnya? Surat An-Nahl ayat 110 ya. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wassabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Betul gitu bunyinya? Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Lihat, ada kata tsumma. Allah tidak menggunakan kalimat fa di situ. Enggak. Pakai tsumma. Tsumma dengan fa berbeda. Kalau fa itu langsung saat itu juga Allah berikan pertolongan. Tapi ini enggak. Allah mengatakan tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian, kalau tsumma itu berarti ada rentang waktu. Bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 1 tahun, terserah Allah. Ini berbeda waktunya antara satu orang hamba dengan hamba yang lain. Tapi pasti kejadian. Jadi pahami ya? Ini bisa sehari, bisa setahun, bisa sebulan, bisa 10 tahun, tapi pasti kejadian. Apa kejadiannya? Inna rabbaka lilladzina hajaru. Bahwa sesungguhnya Allah itu akan menjadi pelindung. Lihat, pelindung bagi orang-orang yang hijrah. Setelah apa ya Allah? Min ba'di ma futinu. Setelah mereka mendapatkan ujian terlebih dahulu. Lihat. Mau hijrah kata Allah. Benar nih hijrah nih. Hijrahnya karena apa? Karena Engkau ya Allah. Benar. Karena ingin dekat sama Aku. Betul ya Allah. Aku ujian. Ya kan? Kita kuliah mau naik tingkat ujian gak? Ujian. Ujiannya enak. Kenapa enak? Karena udah ada jadwal. Kalau ujian dari Allah gak ada jadwal. Bisa kapanpun. Terserah Allah, kumaha Allah. Maunya kapan? Tapi kan udah hijrah katanya, kata Allah. Sudah mengenalku, maka aku akan berikan ujian. Min ba'di ma futinu tsumma jahadu. Dan dia tetap berjihad di jalan Allah, kokoh dia. Walaupun di
walaupun diberikan kebinasaan, walaupun diberikan penyakit dan lain-lain, dia tetap tidak berubah. Dia tetap tegak di jalan Allah. Wasabaru, dan dia bersabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Inna rabbaka min ba'diha, kata Allah, sungguh Tuhanmu setelah itu semua engkau lewati dengan baik, Laghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat teman-teman, saat orang menyatakan hijrah di jalan Allah, yang Allah kasih bukan dunia terlebih dahulu, tapi yang Allah kasih yang paling kita butuhkan, yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kita, terhadap dosa-dosa masa lalu kita. Berbahagia kalau seandainya ditampakkan dosa kita, kemudian ditampakkan harta kita, kemudian Allah katakan hartamu ini bisa membeli dosa-dosamu agar hilang. Mau nggak membelajarkan kita, membelajarkan harta untuk menghilangi dosa? Mau? Kalau Allah mengatakan dosamu ini bisa dihilangkan, asal rumahmu aku ambil ya, mau nggak? Mau, karena ada jaminan jelas. Ini jelas jaminan dari Allah. Orang yang hijrah karena Allah dan tetap tegak di jalan Allah, walaupun setelah diberikan ujian, janji Allah apa? Allah akan jadi pelindung bagi mereka dan dihapuskan dosa-dosanya dan dijadikan hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, pegang baik-baik ayat ini. Ini janji dari Allah yang pada saat kita jalankan, gak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Kita bisa ingkar janji, Allah tidak. Allah pasti menepati janji. Maka pegang baik-baik ayat ini. Kalau teman-teman setelah sekarang sedang berhijrah, tiba-tiba sekarang banyak ujian yang betul-betul menyesakkan dada, membuat beban di punggung kita, maka bersabarlah. Karena itu tanda Allah mencintai kita dan akan menghapus dosa-dosa kita. Sabar. Semakin berat ujian yang Allah timpakan kepada kita, semakin sesak dada ini dengan ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita, yakinlah bahwa pertolongan Allah pun sudah semakin dekat. Sedekat apa Ustaz pertolongan Allah? Sedekat jarak antara keningmu dengan sejadah. Seberapa dekat jarak keningmu dengan sejadah, maka sedekat itulah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, materi dan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan juga diambil ibrah atau pelajaran di dalamnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hub wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan juga materinya kepada kita semua yang pada pagi hari ini. Insyaallah banyak ilmu, hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan pada kajian kita pada pagi hari ini, yang dari mulai arti hijrah tadi yang disampaikan oleh Ustaz, dan juga bagaimana tentang memperbaiki niat hijrah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan hijrah kita, dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu surga untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, izinkan kami dari pengurus kajian untuk menginformasikan ya, salah satu program yang sedang dijalankan oleh pengurus kajian, yaitu program sosial disabilitas ya teman-teman. Nah mungkin bagi teman-teman boleh dicek di Instagram pengurus kajian ya teman-teman, di
untuk membantu meringankan saudara kita yang khususnya kaum disabilitas ya teman-teman. Sudah dicek teman-teman di tombol kajian di scroll ke bawah. Di situ ada informasinya. Jadi kita membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menginfakkan rezekinya ya, untuk membantu saudara kita, bisa langsung transfer ke rekening yang telah tertera atau juga bisa langsung secara tunai yang insya Allah akan dibantu oleh teman-teman panitia ya, yang akan memutar dan sunduk yang berjalan. Nah, silakan langsung bisa manfaatkan, bisa yang tentunya memanfaatkannya teman-teman untuk membantu saudara kita. Jadi hari ini adalah hari kita donasi terakhir teman-teman. Insya Allah untuk penyalurannya akan kita distribusikan di Ahad pekan ke depan, tepatnya di daerah Jakarta Pusat insya Allah. Silahkan yang ikhwan mungkin boleh dibantu teman-teman ya untuk sumbernya ya. Ini 100% kita salurkan ke saudara kita ya teman-teman. Jadi kita tidak Ada Ustaz Abu Leden di situ. mengambil untungnya, tapi benar-benar Ada kita Ustaz Abu Leden. salurkan ke saudara kita. Ada Ustaz Abu Leden. Belum. Nah, silakan juga bagi Belum ya. Oke. yang ingin berdonasi silakan Scroll ya. bisa langsung cek di flyernya. Nggak usah. Nah, ini udah WA. Iya. Terus itu ada Bank BSI atas nama Nabila Priyani, atau boleh juga menghubungi kontak person yang telah tertera di flyer. Mudah-mudahan Allah menerima amal terbaik teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi yang bertanya jawab. Kita karena melihat waktu juga ya teman-teman, mungkin untuk sementara kita buka 2 bagi akhwat, 2 bagi ikhwan. Bisa juga secara langsung ya, atau bisa dengan menulis ya. Kita buka untuk yang ikhwan terlebih dahulu mungkin. Silakan bagi yang ikhwan ada yang bertanya. Ikhwan, ada yang mau bertanya? Ini masih 40 tuh sudah paham. Yang akhwat dulu deh. Yang akhwat, oh ya sir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini pertanyaan yang saya tunggu, karena kan pembahasannya adalah bagaimana cara hijrah karena Allah dan istiqomah kan gitu ya. Kan bertahan di jalannya belum tadi sengaja. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya tadi harusnya. Bismillah. Gimana sih cara istiqomah? Apa istiqomah itu? Istiqomah itu dari kalimat qama dan mendapat imbuhan ista, kan begitu ya. Qama itu tegak lurus. Tegak lurus apa? Karena kita sedang membahas istiqomah di jalan Allah, bagaimana bertahan di jalan Allah, maka tegak lurus di atas syariat yang sudah Allah tetapkan. Tegak lurusnya. Ista dalam bahasa Arab dikatakan bahwa apa? Ista ini adalah usaha yang sungguh-sungguh. Jadi ada usaha yang sungguh-sungguh yang menyertai suatu keadaan. Qoma istiqamah. Ada ta'at istita'ah. Begitu ya. Ada apa? Ada suatu hal yang sungguh-sungguh dia lakukan. Dia kerjakan untuk kemudian mendapatkan atau menegakkan dirinya di atas jalan Allah. Nah, oleh karena itu istiqamah, saya bikin rumus istiqamah sama dengan 3 I. I yang pertama apa? I yang pertama adalah ilmu. Istiqamah tidak akan pernah bisa kita capai kecuali dengan ilmu.
Ini pegang baik-baik. Kenapa? Contoh, ada orang melakukan tahajud. Tahajud dia lakukan tanpa ilmu dengan tahajud yang dilakukan dengan ilmu, ini berbeda. Coba saya tanya, orang kalau tahajud, ada teman nih yang biasanya nggak tahajud, tiba-tiba tiap hari tahajud gitu sampai nangis-nangis. Itu biasanya karena apa? Masalah gitu ya. Biasanya orang kalau udah tahajud terus, biasanya nggak tahajud itu biasanya karena ada masalah. Berarti kalau nggak ada masalah dia tidak, benar ya? Karena konsep berpikirnya begitu. Nah maka jangan heran kalau ada orang saking Allah cinta sama dia supaya dia tahajud terus, akhirnya dikasih masalah terus supaya dia tahajud. Karena konsep berpikir dia tentang tahajud seperti itu. Berbeda dengan seseorang yang mana orang ini paham bahwa tahajud itu teman-teman iya salah satunya untuk mengeluarkan orang dari permasalahan. Tetapi tahu nggak bahwa tahajud itu ternyata memiliki 4 keutamaan. Yang mana 4 keutamaan ini tidak dititipkan di dalam sholat manapun kecuali di dalam sholat tahajud. Sehingga saking istimewa tahajud, maka tahajud menjadi satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Cek, nggak ada sholat sunnah lain yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. 1, kata Allah, dan di sebagian malam dirikanlah tahajud, sholatlah tahajud, karena manfaatnya 1, dia akan ditinggikan derajatnya sampai derajat yang paling tinggi, sampai tempat yang paling tinggi. Orang ahli tahajud derajatnya Allah akan angkat sampai tempat yang paling tinggi. Yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan katakan, kata Allah, mohon kepada Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik-baik saja. Maka ahli tahajud itu akan selalu Allah jaga untuk masuk ke tempat yang baik-baik saja. Nggak ada ahli tahajud yang nungguin tahajud di karaoke, nggak ada, ya. Ini pegang baik-baik, ya. Yang kedua, yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang baik-baik juga. Sehingga orang-orang yang punya permasalahan, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya, jalan keluar yang baik-baik. Ini adanya di tahajud. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan kalau ada ahli tahajud saat dia punya masalah, maka Allah akan berikan pertolongan langsung dengan kekuatan dari sisi Allah tanpa perantara. 4 keutamaan. Yang 4 keutamaan ini enggak dititipkan oleh Allah hatta di sholat wajib, tidak, tapi Allah titipkan di dalam sholat yang namanya tahajud. Sehingga waktunya spesifik, sholatnya spesifik. Bisa dipahami ya? Nah akhirnya apa? Orang jadi pengen tahajud, betul kan? Karena tahu ilmunya. Oh ada 4 keutamaan ini, rugi nih kalau saya nggak dapat. Dia kejar sholat itu, dipertahankan karena keutamaannya, bukan karena punya masalah. Karena Rasulullah sholat malam sampai kaki bengkak-bengkak itu lagi nggak punya masalah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai begini? Padahal surga udah dijamin. Apa kata Rasulullah? Salahkah jika aku bersyukur kepada Tuhanku? Rasulullah sholat malam kaki bengkak-bengkak karena bersyukur. Kita sholat malam mata bengkak-bengkak, yang bengkak mata karena banyak masalah. Ini dia, beda emang. Tapi matinya mau masuk surga. Surganya Firdaus, surganya para nabi dan rasul. Nyambung gak kira-kira? Nggak nyambung. Itulah kita butuh hijrah, memperbaiki diri kita agar kita bisa disejajarkan nanti surganya dengan surga para nabi dan rasul. 1, ilmu. Yang kedua adalah ikhtiar. Ilmu dapat tapi dia nggak pernah kerjain, percuma. Pulang dari kajian, pemburu kajian ini, masya Allah, sampai di rumah dia jelasin, tahu nggak? Tahajud itu punya 4 keutamaan. Wih, masya Allah. Dalilnya ada di dalam surat Al-Isra ayat 79, ayat 80. Baca, masya Allah. Ditanya sama ibunya, ntar malam tahajud nggak?
tahu juga sih. Percuma. Ilmu ada, ikhtiar nggak dijalanin, nggak bisa. Ilmu ada, ikhtiar dijalankan. Karena apa? Istiqomah itu butuh usaha yang serius untuk menjalankannya. Yang ketiga setelah itu adalah ikhlas. Karena ingat, Allah tidak terima ibadah seseorang kecuali dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa. Kan? Ya kan? Allah tak perintahkan kita untuk menjalankan ibadah ketaatan kecuali dengan ikhlas dalam beragama ini. Istiqomah sama dengan 3I. Ilmu, ikhtiar, ikhlas. Insya Allah Allah akan anugerahkan keistiqomahan. Ingat teman-teman, istiqomah itu bukan suatu pencapaian, bukan. Istiqomah hadiah yang Allah berikan karena usaha kita serius. Ya, beda gini. Analoginya gini. Kita jawab soal ujian, maka nilai yang diberikan adalah benar atau tidaknya dalam menjawab, betul ya? Tapi untuk istiqamah itu beda. Pada saat diberikan ujian, bagaimana keseriusan kita mengerjakannya walaupun kadang-kadang tahajudnya ini yang dibaca 30 mulu. Ya, Qul lagi, Qul a'udzu birabbil falaq lagi, di situ aja muter-muter, tapi dia serius. Untuk jaga sholatnya, Allah masih akan memberikan keistiqomahan hadiahnya. Dalilnya mana Ustaz? Kalau ngomong pakai dalil, oke, kasih dalilnya. Dalam surah Fussilat, surat ke-41 di ayat 30 itu dalilnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia mencoba untuk istiqamah, berusaha untuk istiqamah, Allah hadiahkan apa? Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat-malaikat untuk menjaga keistiqomahannya. Lihat. Kalau Allah sudah turunkan malaikat untuk menjaga keistiqomahannya, maka lihat kalimat Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, ketawa. Maka orang-orang yang istiqomah di jalan Allah gak pernah takut mereka. Walam yakhsha illallah. Dia gak takut sama apapun kecuali sama Allah. Gak takut jabatannya dicopot, gak takut kemudian dia akan apa? Dipersekusi. Gak takut. Karena apa? Dia cuma takut sama Allah. Ini dia. Dan itu adalah ciri orang-orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu pada saat kemudian apa? Pada saat nama Allah disebutkan, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Qur'an itu dibacakan sama mereka, zadatuhum imana. Imannya bertambah. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi. Kan begitu kan? Man amana billahi wal yawmil akhir, ya, wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat. Mereka tak takut sama siapapun kecuali kepada Allah. Lihat, itu dia. Maka istiqamah butuh 3 hal ini dengan harapan bahwa Allah akan kemudian memberikan hadiah keistiqomahan di dalam ketaatan-ketaatan yang kita jalankan. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Insyaallah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Soal sudah terjawab ya Mas ya. Di tadi istiqomah itu ada 3 itu kita ingat. Yang pertama ada ilmu, ikhtiar dan ikhlas. Masyaallah. Oke, kita berikan kesempatan bagi yang akhwat. Silakan untuk ibu yang sebelah kiri. Yang tim akhwat boleh dikasih.
Assalamualaikum Ustaz, saya Cica. Kayak istri teman saya ya mirip deh. Jadi ini Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwa hijrah dari segi makna adalah perpindahan dari keadaan atau pribadi yang buruk menjadi lebih baik dan lebih baik jadi jauh lebih baik lagi. Jadi saya simpulkan ini bahwa harus selalu ada pergerakan atau perpindahan secara terus-menerus, constant change. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengalami pergerakan tersebut menjadi lebih baik gitu? Apakah ada parameternya? Apakah harus dilakukan setiap hari gitu? Misalnya kita mengerjakan sunnah lebih banyak kah atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan berarti yang namanya hijrah itu harus ada pergerakan terus, ya. Pergerakan ini tentunya dalam soal keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah. Maka sebetulnya teman-teman, sebelum Allah menghisab kita bisa menghisab diri sendiri. Gimana caranya? Lihat, seorang sahabat mengatakan bahwa apa? Orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini jauh lebih baik dari hari yang kemarin. Ya, dan kemudian apa? Yang hari esoknya jauh lebih baik daripada hari ini. Itu berarti ada pergerakan. Cuma lihat, yang namanya manusia itu kodratnya memiliki keimanan yang naik turun. Yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang, kadang naik, kadang turun, ya. Maka diperlukan suatu upaya untuk apa? Untuk membuat iman ini kalau lagi turun dan terjun payung, ya, turun ada cuma cekukan dikit dia naik lagi. Nah, ini butuh ilmu. Maka seseorang itu bisa memperbaiki ketakwaan dan ketaatan di hadapan Allah ini mustahil tanpa ilmu tadi, ya. Sehingga kita lihat bagaimana ukurannya. Ukurannya yaitu pada saat ilmu kita tentang agama ini bertambah, ikhtiar kita dalam menjalankan ilmu itu bertambah, maka itulah kita bisa katakan kita sudah hijrah menjadi jauh lebih baik. Ukurannya di situ. Ukuran di situ. Karena ada orang ilmunya nambah, ikhtiarnya nggak nambah. Ada orang ikhtiar nggak pakai ilmu. Akhirnya apa? Bid'ah dan lain-lain. Ada ikhtiar, ilmunya nggak ada. Ini jadi kemudian nggak sinkron. Sehingga butuh ilmu dan juga butuh ikhtiar. Kalau ini dilakukan, maka akan menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dari mana? Dari yang Ustaz lihat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ya, di dalam kitabul ilmi, dalam kitabul ilmi Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, hadis nomor 71, itu mengatakan hal itu. Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah inginkan ada kebaikan di dalam dirinya, yufaqihu fid-din, maka dia akan dipahamkan tentang agamanya oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu, ya. Seperti yang kita pada saat ini, hari ini kita berkumpul di hari Ahad ini. Ingat, biasakan mengucapkan Ahad, ya, Ahad. Jangan Minggu, Ahad. Itu satu ikhtiar kecil. Tapi kalau kita biasakan, kita udah menjadi apa? Menjadi agen-agen perubahan dalam Islam. Sehingga nanti memperkenalkan dengan keluarga kita, anak-anak kita, akhirnya jadi Ahad, gitu ya. Biasakan jangan bilang minggu tetapi pekan. Satu minggu kan ada satu pekan. Oh, pekan ke depan ya, 2 pekan ke depan ya. Ini pun salah satu ikhtiar yang bisa kita jalankan. Lebay Ustaz, bukan lebay. Karena kita nggak tahu dari sisi mana yang Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi perkara kecil ini, tapi karena istiqomah dan ikhlas di jalan Allah, ini bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Ilmu, ikhtiar, jalankan keduanya, maka Allah akan menganugerahkan kita dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih ada waktu Ustaz? Ada. Silakan. Yang Ikhwan kita buka sesi diskusinya. Tanya jawab, ada yang mau tanya? Dari panitia juga tidak apa-apa. Ada yang Ikhwan? Atau kasih kesempatan dulu dari Ikhwan ya?
Silahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung dipakai ya mic-nya, langsung Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk orang-orang yang pertama kali mau berhijrah? Ya, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa langkah yang pertama kali dilakukan untuk orang-orang yang mau berhijrah? Bagus banget ini pertanyaannya. Karena kadang-kadang ya itu tadi, kita mau hijrah itu dari mana ya awalnya? Kan begitu ya. Langkah pertama yang perlu diambil, satu adalah kenali Allah terlebih dahulu. Kadang-kadang orang ngaji udah panjang kemana-mana, udah masuk ke dalam kitab-kitab fikih, tetapi Asmaul Husna gak paham. Sehingga pada saat dia berdoa bingung mau manggil Allah dengan nama yang mana, ya kan? Pada saat dia mau minta rezeki, tiba-tiba dia ngomong ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, nggak nyambung. Yang mau diminta rezeki, ya, yang dia mau minta kekayaan, harusnya dipanggil ya Malikul Mulk, ya Malikul Mulk, ya Malikul Mulk, kan begitu ya. Tapi dia panggil ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, itu nyambung. Sehingga kenali dulu Allah. Ingat teman-teman, kenali Allah. Kadang-kadang kita ngerasa udah sholat, ngerasa udah ngaji, tapi sama Allah gak kenal sebetulnya. Gak kenal. Kenali dulu Allah. Karena pada saat kita kenal, kita jatuh cinta. Maka dari mana? Ustaz, kitab apa dulu? Ada kitab Asmaul Husna. Cari. Ada banyak syekh-syekh menulis tentang hal itu. Pelajari. Kenali dulu Allah. Gak tahu ada istilah-istilah yang kita tidak ketahui misalnya di dalam hal itu, tanya sama guru-guru kita, orang yang lebih paham. Itu dulu. Nggak usah langsung masuk Sahih Bukhari, nggak nyambung. Tiba-tiba megang, iya nih baru belajar Riyadhus Shalihin nih, masya Allah. Ditanya nama-nama Allah dia nggak paham. Ketinggian. Akhirnya apa? Mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan, menyalah-nyalahkan, kesana. Nggak ada rasa cinta, kayak nggak ada mahabbah sesama mukmin itu. Harusnya kita sama saudara kita tuh harusnya makin merangkul, bukan kemudian menyalah-nyalahkan. Kalau ada yang keliru, rangkul, karena dia nggak tahu mungkin, ya kan? Nah, orang kalau kenal Allah nggak mungkin melakukan hal ini. Satu, kenali Allah terlebih dahulu, tauhidnya terlebih dahulu. Ini dia ilmu tentang akidah itu dulu. Jangan langsung ke halal haram ya, bahaya. Apalagi belajar hadis nggak pakai guru, nanya ya sama Syekh Google. Waduh, udah repot dah. Lebih repot lagi waktu kuota habis, repot lagi tuh. Syekhnya nggak nyaut-nyaut. Kenali Allah, tauhid, akidahnya dipertajam, baru kemudian pelajari fikih-fikih dasar yang hubungannya dengan diri kita dalam melaksanakan ritual-ritual yang ada. Sholat, lihat, ikuti daurah sholat. Bagaimana kita ngerasa pede sholat kita udah benar. Tiba-tiba dicek bacaan Al-Fatihahnya kemana-mana. Padahal Al-Fatihah itu bagian dari rukun sholat. Ingat itu, Al-Fatihah rukun pada saat tidak bisa dipenuhi, baik sengaja maupun tidak sengaja, batal sholatnya di hadapan Allah, nggak diterima, nggak sah. Al-Fatihah bacanya nggak beres, nggak sah di hadapan Allah. Itu dulu pelajari, baru kemudian setelah untuk ritual-ritual keagamaannya sudah beres, baru melangkah ke fikih yang lebih lanjut, masuk ke kitab hadis. Hadis pun jangan langsung loncat ya. Kalau mau belajar hadis, arba'in dulu, matang arba'in, baru Riyadhus Shalihin 1897 hadis. Setelah Riyadhus Shalihin beres, baru lompat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, Tirmizi. Itu baru ke sana. Karena urutannya begitu itu, ya. Baru masuk nanti Fathul Bari dan lain-lain. Itu boleh silakan. Tapi awal tamatkan arba'in. Kalau bisa arba'in luar kepala.
Itu untuk kita sendiri. Setelah itu baru masuk Riyadhus Shalihin, masuk itu yang utama-utama, pilihan-pilihan dan lain-lain. Itu cara kita untuk mengenal Allah dan hijrah di jalan Allah. Yakin ya teman-teman. Kalau teman-teman jalanin ini, lihat, teman-teman gak akan punya waktu untuk menilai orang lain karena kita sedang sibuk untuk memperbaiki diri sendiri di hadapan Allah. Sehingga gak ada waktu tuh untuk menghujat orang, gak ada waktu tuh untuk ngomong yang enggak di sosial media, gak ada waktu tuh untuk kemudian sekedar ngumpul-ngumpul gak ada manfaat, gak ada waktu. Karena kita sedang sibuk untuk mengejar mengenal Allah, gitu ya. Jalankan itu semua, insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kita dalam berhijrah di jalan Allah, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawabannya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi untuk yang ikhwan. Gimana yang ikhwan? Yang bertanya silakan. Kita manfaatkan ya. Ini kayaknya kopiah biru banyak masalah kayaknya di mukanya. Kalau sudah cukup, teman-teman. Bikin masalah. Oke, mungkin cukup ya Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kepada kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa juga kita serta kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan setiap dakwahnya saja. Amin, amin. Terakhir mungkin boleh dipimpin untuk doa dan juga nasihat akhir saja kita semuanya. Baik, sebelum kita doa, teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kita semua bahwa kita semua adalah hamba-hamba Allah yang terus-menerus berproses dalam hijrah kita. Maka sibukkan diri kita untuk memperbaiki semua amal-amal ibadah kita dan jauhkan diri kita untuk menjadi hakim bagi orang lain. Karena sesungguhnya hakim yang paling adil adalah Allah. Tugas kita adalah mengajak orang lain berbuat kebaikan. Murnikan kembali niat kita untuk kembali ke jalan Allah dan betul-betul menjalankan segala ketaatan yang ada semata-mata hanyalah karena Allah semata. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kajian ilmu ini, majelis ilmu ini, maka yakinkan bahwa malaikat-malaikat sedang membentangkan sayap-sayapnya dan mengaminkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Maka marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridha terhadap majelis kita dan mengabulkan semua permohonan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal Hamidul Majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wah wa ya qadil hajat. Ya Allah, Ya Rahmanur Rahim, kami berkumpul pada hari ini semata
semata-mata untuk menggapai ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pasangan-pasangan kami, dosa-dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, kami mohon ampunilah juga dosa-dosa saudara-saudara seiman kami yang pada hari ini duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu ini ya Allah. Ya Rabbana, kami mohon ridhailah majelis kami, kami mohon tebarkanlah manfaat dari majelis kami ini ya Allah, dan kami mohon ampunilah kekhilafan yang terjadi di dalam majelis ini pada saat kami duduk di majelis-Mu ini ya Allah. Ada kemungkinan kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Mohon ampunkan kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon berikanlah kami petunjuk ya Allah, berikanlah kami bimbingan-Mu ya Allah, agar kami bisa hijrah jalan-Mu ya Allah, agar kami benar-benar dapat memurnikan niat kami di jalan-Mu ya Allah. Dan kemudian kami mohon lindungilah kami, jagalah kami, agar kami dapat bertahan istiqamah di jalan-Mu ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Mujib as-sa'ilin. Kami mohon kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal-'afiyata wa husna al-khuluq. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Ustaz Disuruhnya sudah berkenan untuk hadir di tengah kita semua dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada para pengurus CKM dari Masjid Nurul Amal yang telah mengizinkan kami untuk bisa mengadakan kajian offline pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sahabat pemburu kajian yang sudah ikut bergabung juga, sudah ikut hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan dan juga dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah teman-teman, bulan depan kita juga kembali akan mengadakan kajian offline lagi bersama dengan guru kita Ustaz Akmal Syafril ya, tepatnya di tanggal 21 hari Ahad. Untuk tempatnya insyaallah nanti kita akan informasikan di Instagram @pemburu kajian. Silahkan bagi teman-teman semua yang belum follow, di follow ya pemburu kajian. Insyaallah banyak manfaat, banyak informasi kajian-kajian yang bisa teman-teman semua dapatkan. Oke, teman-teman, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ana sadi mewakili dari teman-teman di komunitas pemburu kajian mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.